Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua bisa dapat berkumpul di jimit ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta tidak lupa pula salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah kali ini, yaitu Dr. Anis Zohria MM, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Nuraini dengan NIM 2012-518, yang kedua Darini Nuraini dengan NIM 2012-523, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, yaitu Nurlaila dengan NIM 2012-524. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang menganalisis, memspesifikasikan masalah. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu perumusan masalah. Penyusunan perencanaan pendidikan yang komprehensif pertama-tama memerlukan rumusan masalah yang jelas. Situasi awal pada sebagian besar perencanaan pendidikan dipenuhi dengan ketidakpastian. Beberapa pertanyaan telah diajukan mengenai kemampuan perencanaan untuk memecahkan masalah yang harus segera diselesaikan. Para perencana pendidikan itu sendiri sering berbeda pendapat dalam masalah-masalah tersebut, sehingga upaya yang dilakukan dapat dianggap sebagai suatu ungkapan ketidakpastian, kekacauan, krisis, kemiskinan, dan stagnasi hanya sebagian contoh yang ada di masyarakat, sebagai tanda agar dilakukan upaya-upaya mengatasinya. Pendidikan memiliki suatu struktur tertentu dengan batasan yang tidak terbatas. Dalam hal ini, masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan kegagalan dalam mengkomunikasikan peran dan pada gilirannya kegagalan untuk menginterpretasikan perubahan masyarakat. Tugas utama pendidikan adalah merumuskan pemecahan terhadap masalah ini berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang seringkali beragam. Banyak pendidikan mempertentangkan masalah-masalah pendidikan karena tidak sepakat mengenai tujuan akhir yang diinginkan pendidikan, atau karena tidak bisa memahami bagaimana tujuan tersebut dirumuskan atau menerjemahkannya ke dalam suatu kerangka pendidikan. Apa yang dibutuhkan adalah perumusan singkat mengenai masalah yang mendefinisikan tugas-tugas pendidikan dan perangkat pemecahannya melalui perencanaan pada awalnya. Tugas dan masalah tersebut didefinisikan dengan mengacu pada filsafat pendidikan. Yang diperlukan di sini adalah klarifikasi secara sadar mengenai masalah, suatu definisi tugas-tugas pendidikan, dan pendekatan analitis terhadap pemecahan tersebut. Tugas masyarakat dan pendidikan dewasa ini, suasana perkotaan bisa dianggap suatu interaksi perkotaan, sosial, dan ekonomi yang terjadi pada lingkungan fisik. Suasana perkotaan menunjukkan suatu perubahan sistem yang dinamis dan berkelanjutan. Perencana pendidikan harus membantu mengembangkan bentuk pendidikan yang tepat dalam konteks sistem sosial dan ekonomi. Sistem perkotaan menunjukkan suatu sistem komunikasi yang rumit dan interaksi yang konstan melalui konfrontitas langsung dan tidak langsung. Berbagai tingkat konfrontitas ini memiliki relevansi yang lebih besar daripada perencanaan pendidikan. Dinamika sistem perkotaan ini bisa dianggap dalam hal pergerakan yang terus-menerus atau arus aktivitas dari suatu titik ke titik lainnya. Aktivitas tersebut melibatkan interaksi sosial dan juga aktivitas fisik. Bagaimanapun, berbagai pergerakan tersebut harus dipadukan ke dalam beberapa tipe sistem operasional. Hal ini dilakukan untuk penyusunan waktu, ruang, dan skala yang tepat.
Berikut ini diuraikan beberapa jenis perencanaan pendidikan, yaitu 1. Perencanaan pendidikan adaptif. Perencanaan ini terjadi karena adanya tanggapan pada suatu pengembangan yang dilakukan secara eksternal. Dalam pengertian sempit, perencanaan tersebut berarti pemecahan masalah. Perencanaan ini dapat dengan mudah dan cepat dipahami oleh semua pihak. Tujuannya adalah mempertahankan keseimbangan atau equilibrium organisasi. Yang kedua, perencanaan pendidikan kontingensi. Perencanaan ini merupakan pendekatan yang ditunjukkan untuk menciptakan kondisi yang pengaruhnya dapat dielakkan dan diserap dengan biaya atau kerugian minimal. Yang ketiga, perencanaan pendidikan konklusif. Perencanaan ini menentukan perincian mengenai apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan akan dilakukan. Alat utamanya adalah imbalan atau reward jika berhasil dan hukuman atau punishment jika tidak berhasil. Yang selanjutnya, yang keempat, perencanaan pendidikan kompulsif. Perencanaan pendidikan ini mengandalkan berbagai jenis instrumen untuk mendapatkan suatu keuntungan. Alatnya adalah kesepakatan, pertukaran, dan mempengaruhi orang lain. Yang kelima, perencanaan pendidikan indikatif. Perencanaan ini menyebarkan informasi yang dimaksudkan untuk memberi sinyal yang benar kepada individu dengan harapan agar pada gilirannya akan mengambil tindakan yang tepat. Yang keenam, perencanaan pendidikan bertahap atau inkremental. Perencanaan ini merupakan perencanaan yang mengambil langkah pendek, mengoreksi kesalahan saat perencanaan itu dilaksanakan. Proses seperti ini bila terdiri dari adaptabilitas jangka pendek yang dapat diterima akan menghasilkan sejumlah kesalahan yang mendorong perencana untuk mengambil pendekatan yang benar-benar menyeluruh atau komprehensif. Yang ketujuh, perencanaan pendidikan otonomi. Perencanaan ini merupakan perencanaan yang dilakukan oleh diri sendiri dan bukan sebagai bagian dari perencanaan lainnya. Yang kedelapan, perencanaan pendidikan amelioratif atau perbaikan pemulihan. Perencanaan ini dirancang untuk memulihkan pada keadaan semula tanpa pertimbangan mengenai apa yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah kembali pada status quo. 9. Perencanaan pendidikan normatif. Perencanaan ini merupakan perencanaan jangka panjang, perencanaan untuk 25-40 tahun ke depan. Karakteristik utamanya adalah sifatnya yang umum, dan fungsinya adalah untuk membentuk pedoman dan arahan untuk perencanaan. Sifatnya menyeluruh sehingga fokusnya adalah pada perencanaan pendidikan keseluruhan. Yang ketujuh, perencanaan pendidikan otonomi. Perencanaan ini merupakan perencanaan yang dilakukan oleh diri sendiri dan bukan sebagai bagian dari perencanaan lainnya. Yang kedelapan, perencanaan pendidikan amelioratif atau perbaikan pemulihan. Perencanaan ini dirancang untuk memulihkan pada keadaan semula tanpa pertimbangan mengenai apa yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah kembali pada status quo. 9. Perencanaan pendidikan normatif. Perencanaan ini merupakan perencanaan jangka panjang, perencanaan untuk 25-40 tahun ke depan. Karakteristik utamanya adalah sifatnya yang umum, dan fungsinya adalah untuk membentuk pedoman dan arahan untuk perencanaan. Sifatnya menyeluruh sehingga fokusnya adalah pada perencanaan pendidikan keseluruhan. Yang ke-10 ada perencanaan pendidikan fungsional. Perencanaan ini memusatkan pada aspek tertentu dari seluruh masalah. Pada dasarnya jenis perencanaan ini sifatnya tersegmentasi tetapi tetap berfungsi sebagai pelengkap dari upaya perencanaan total. Dan yang terakhir, pemrograman pendidikan. Program pendidikan menentukan pencapaian target, kebutuhan program, dan kebutuhan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang berikutnya ada beberapa jenis perencanaan mengandung beberapa ide sebagai berikut. 1. Perencanaan menyeluruh. Perencanaan ini yang berakar dalam suatu pemahaman mengenal komunitas, berdasarkan pada pengalaman dan penelitian serta menggambarkan saling keterkaitan tujuan secara seimbang dan sensitif. Yang kedua ada perencanaan fungsional. Perencanaan ini menggambarkan organisasi fisik pada suatu wilayah dengan sejumlah faktor yang dapat dikelola yang saling berkaitan. Yang ketiga ada perencanaan wilayah. Perencanaan ini menggambarkan suatu area geografis tertentu di suatu kota, hubungan 3 dimensi antara faktor fisik,
menunjukkan masalah yang akan dipecahkan untuk dapat mencapai tujuan perencanaan komprehensif. Yang keempat, ada perencanaan proyek digambarkan secara 3 dimensi, karakteristik utama dan proyek yang penting untuk mencapai tujuan perencanaan wilayah. Yang kelima, ada arsitektur. Digambarkan dalam hal yang berkaitan dengan pengalaman manusia mengenai apa yang ingin dilihat dan terjadi dalam proyek tersebut bila sudah selesai. Sepanjang perjalanan, dorongan kekuasaan terhadap pemahaman dan penerimaan atas perencanaan tersebut. Berikutnya yang keenam, ada keuntungan berdasarkan pada estimasi biaya untuk pembangunan proyek yang diperlukan untuk memberikan dimensi dan realitas atas proyek tersebut. Menyediakan suatu isu tertentu untuk debat publik dan proses pemprogram alur permodalan. Dan yang terakhir, ada program pemodalan menggambarkan rangkaian dan dimensi tindakan publik terhadap rampungnya proyek. Berikutnya ada kesimpulan. Rumusan masalah yang jelas sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pendidikan yang komprehensif. Perencanaan muncul sebagai aktivitas keikutsertaan dari orang-orang yang akan dilayani oleh lingkungan dan akan dipengaruhi oleh lingkungan yang memiliki hak dan juga kewajiban ikut serta dalam merencanakan, memodifikasi atau mengembangkan lingkungan tersebut. Perencanaan pendidikan memberikan rekomendasi mengenai serangkaian tindakan yang akan membantu pencapaian tujuan yang diinginkan. Berikutnya ada jenis-jenis perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adaptif, perencanaan pendidikan kontingensi, perencanaan pendidikan konvulsif, perencanaan pendidikan manipulatif, perencanaan pendidikan indikatif, perencanaan pendidikan bertahap, perencanaan pendidikan otonomi, perencanaan pendidikan perbaikan atau pemulihan, perencanaan pendidikan normal, perencanaan pendidikan fungsional, dan yang terakhir ada program pendidikan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.